Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita sampai pada surat Al-Nasrah, yaitu surat yang ke-94 dari urutan Al-Qur'an, dan jumlahnya ada 8 ayat. Namanya ada 3 sebutannya. Yang pertama surat Asy-Syarah, kedua surat Al-Insyirah, yang ketiga surat Al-Nasrah, sebagaimana ayat pertama. Surat Al-Nasrah atau Al-Insyirah, di dalamnya adalah pemberian khusus kepada Rasulullah, menguatkan hati beliau dan juga memberikan semangat untuk tawakal dan ikhlas dalam berdakwah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kita atau oleh Rasulullah selalu melibatkan hati. Kadang ada capek dan lelah badan, ada kadang capek dan lelah hati. Resikonya, kalau orang lelah hanya fisik, lelah badan, hati semangat, maka penderitaan badan tidak begitu terpengaruh. Bapak jalan dari arah Polsek sana ke sini, jalan kaki, habis janji ternyata yang mau ngasih duit tidak jadi, maka jalan itu gerimis sedikit langsung sampai rumah pasti sakit, walaupun hujannya dikit.
Kenapa? Karena ada lelah hati. Tapi begitu Bapak dari arah Polsek kemari jalan pulang, hujan besar, cuman di kantong bawa 20 juta, maka hujan itu tidak akan membuat sakit, karena hati. Jadi kalau kita lelah badan, lelah fisik, ya memang sudah tempatnya di dunia capek dan lelah. Apa sih di dunia yang kagak capek? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Manusia, kamu tuh capek di dunia. Tapi ketika lelah hati kita dibarengi dengan lelah fisik, nah itu yang akan bikin drop. Udah hati capek, badan juga capek. Itu yang sering orang bikin drop. Hal yang kecil dialami oleh hati, oleh fisik bisa jadi besar urusannya. Maka oleh sebab itulah kemudian Islam mengajarkan bersihkan hati, senangkan hati, maka fisik akan sehat. Oleh karena itulah kemudian Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri kita tuh ada segumpal daging. Jika dia beres, beres semua. Jika dia rusak, rusak semua. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Hati kita bengkok, maka urusan bengkok. Tapi kalau hati lempeng, urusan pun lempeng. Nah, sebagaimana kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada namanya a'rad basyariyah. Apa itu a'rad basyariyah? A'rad basyariyah adalah sifat-sifat umum yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi walaupun Nabi itu adalah seorang Rasul pilihan, al-Mustafa, orang pilihan, tapi beliau juga mempunyai sifat sama seperti kita. Nabi bilang begini, disuruh Allah, kul innama ana basyarum mislukum, katakan aku nih basyar, manusia seperti kalian. Arti kalau dalam bahasa Arab itu merujuk kepada kalimat basyarun, berarti sedang menampilkan sifat-sifat yang umum dimiliki oleh manusia. Mana? Lapar, ngantuk, capek, pegel, bingung, puyeng. Itu umumnya dimiliki oleh manusia. Sehingga kemudian ayat yang lain dalam akhir surat At-Taubah juga dibilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis dirimu sendiri. Ya mirip kita. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi menikah, Nabi punya anak,
Nabi kadang gembira, tertawa, tersenyum, kadang Nabi sedih, menangis. Itulah supaya kita sebagai umat bisa mencontoh figur Rasulullah yang sebagai uswah, sebagai teladan. Kalau Nabi dari jenis malaikat, bagaimana nyontohnya? Bagaimana kita menjadi tauladan? Ngambil tauladan dari beliau kalau memang beliau tidak sejenis dengan kita. Maka Nabi adalah figur bagi kita untuk menjadi uswah, menjadi tauladan bagi kita. Tapi a'rad basyariyah Nabi, sifat-sifat kemanusiaan Nabi tidak sampai menjadikan beliau jatuh martabatnya. Kita punya sifat manusia, kita ada. Artinya kita lapar, Nabi juga lapar. Tapi lapar kita dengan Nabi beda. Kita lapar kadang galak, ngomel-ngomel, lapar. Kan katanya orang lapar galak, orang kenyang bego. Belum makan mah ngomong melulu. Begitu udah makan kualitasnya beda. Maka dalam syair begini, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, yakutatun hajarun wa laisa kal hajari. Itu Muhammad basyar, manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Yakutatun hajarun, permata itu batu, tapi tidak seperti batu biasa. Kita mah batu koral nih, Rasul mah permata, batunya batu mutiara, beda kualitasnya. Dalam kitab Burdah dijelaskan, kasidah Burdah, fadzurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yankusu qadran ghayra muntazimi. Mutiara itu Pak, kalau ditebar begitu, ditebar, ya tetap aja mutiara, walaupun dia berceceran kemana-mana, walaupun nempel di lumpur, ya tetap aja mutiara. Apalagi kalau disusun dalam sebuah ikatan kayak kalung mutiara, oh lebih cakep lagi. Artinya kualitasnya beda. Nabi tidur, kita juga tidur. Ada nggak bedanya? Ya pasti beda. Tidur Nabi sama tidur kita. Kata Nabi, tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hati tidak tidur. Nabi mah mata doang tidur, hati mah enggak. Kita tidur semua, susah banguninnya. Tuh, kualitas beda. Nabi suka pusing, puyeng. Kita juga begitu. Cuman apa yang dipusingin beda. Penyebab pusingnya beda. Kita mah pusingnya kontrakan, meteran, penghasilan, tuh kan? Itu yang jadi pusing kita. Nabi mah puyeng pusingnya mikirin umat, dakwahnya. Itu yang selalu dipikirkan oleh beliau. Jadi kapasitasnya beda. Nabi makan, kita makan, tapi makannya beda dengan kita. Nabi makan ada aturannya. Makannya dengan 3 jari. Roti, kurma, 18 kali diemut baru masuk dalam perut. Kita mah makan, ini belum habis, tangan udah ngambil lagi. Beda kualitas makannya. Nah, berkaitan dengan surat Alam Nasrah ini, inilah yang kemudian
menjadi sebuah penjelasan dari Allah. Nabi itu kayak kita. Tidakkah, ayat pertama, alam nasrah laka sadrak, tidakkah aku telah lapangkan buatmu hatimu atau dadamu. Perhatikan ayatnya. Pertama, pada saat berdakwah, Nabi itu orangnya harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kalimat harisun artinya adalah Nabi itu sedih kalau ada umatnya yang membangkang kepadanya. Nabi dakwah nih. Begitu Nabi dakwah, ada yang ngatain Nabi gila, ada yang ngatain Nabi tukang sihir, ada yang ngatain Nabi tukang dongeng. Nabi sedih. Padahal apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Yang beliau sampaikan adalah risalah dari Allah. Ketika ada penolakan, otomatis hati beliau yang begitu lembutnya ada rasa kecewa, sedih, karena Nabi ingin semua umatnya yang beliau dakwahi semuanya selamat, semuanya masuk surga. Itu sehingga banyak ayat-ayat Quran yang bilang begini, wa innama alaikal balag, Muhammad, bagimu tugasmu hanya menyampaikan. Masalah mereka nurut atau tidak, ikut atau tidak, bukan lagi urusanmu. Bahkan Nabi nangis ketika pamannya sendiri Abu Thalib tidak mau ngucapin syahadat. Paman baca syahadat. Sampai akhirnya Allah menenangkan Nabi dengan kalimat ayatnya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau nggak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Artinya petunjuk itu hak mutlak Allah. Hidayah itu hanya milik Allah, bukan milikmu. Tapi itulah yang membuat akhirnya Nabi merasa bersedih. Nah, sama ayat ini, surat ini turun dalam rangka menghibur hati Nabi, melapangkan dadanya supaya jangan jadi beban. Kan kalau orang sakitnya adalah sakit hati, kecewa, maka badan nggak lagi berfungsi. Makan udah nggak enak, tidur tidak nyenyak, karena ada yang dipikirin. Padahal memang dunia ini tempat banyak pikiran. Sebab kalau kita tidak punya pikiran, ya gila. Maka ibu-ibu kadang-kadang jalan-jalan, Bu mau kemana? Mau ngilangin pikiran. Sampai rumah pikirannya hilang. Nah, kalimat nasrah dari kalimat syaraha itu artinya satu, lapang, lega, luas. Kemudian menggunakan kalimat na yang artinya kami, nahnu, berarti Allah. Kalau Allah menggunakan kalimat kami, bukan aku. Kan dalam Quran itu kadang Allah menggunakan kalimat aku, kadang menggunakan kalimat kami, seringnya kami. Kalau Allah sedang mengatakan kalimat aku, itu sedang menjelaskan sifat-sifat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kata Allah, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Nah, berarti aku sedang menjelaskan sifat asli Allah. Tapi kalau Allah sedang menggunakan kalimat kami, tidakkah kami lapangkan bagimu dadamu? Satu, kata ulama,
kalimat kami di situ namanya muazzam nafsah. Muazzam nafsah itu artinya sedang mengagungkan diri sendiri. Kalau Bapak sambutan atas nama panitia, maka bahasanya bukan saya, tapi kami, mewakili semua. Itu sedang menempatkan diri Bapak pada posisi sebagai ketua panitia yang membawahi banyak anak buah, maka namanya muazzam nafsah dalam bahasa Arab. Kedua, kami di sini berarti menyertakan orang yang dikatakan oleh Allah. Maksudnya adalah kalau Allah memberikan kelapangan dada kepada Nabi, berarti Nabi juga harus berusaha melapangkan dirinya sendiri. Sama dengan rezeki. Kami berikan rezeki kepada kalian. Berarti pemberian rezeki dari Allah itu tidak serta-merta datang ke rumah kita duit blok aja begitu. Jatuh dari langit sekarung, bro, depan kita. Enggak begitu. Tapi ikut menyertakan kita, ayo dong usaha, aku nanti bantu, gitu kata Allah. Kan aku udah kasih jalannya, ayo jalanin. Nah, itu namanya kami dalam Al-Quran. Nah, Allah melapangkan dada Nabi, tapi Nabi juga disuruh untuk ikhtiar usaha. Ayolah, lepas tuh bebannya, lepas gitu, ilangin tuh, jangan terlalu dipikirin, gitu kata Allah. Move on kalau bahasa anak muda katanya, move on lah. Jangan jadi beban pikiran terus. Nah, itulah kemudian Allah memberikan kelapangan dada untuk Nabi, juga Nabi menyambutnya dengan ikhtiar beliau, tidak terlalu menjadi beban. Maka banyak Al-Quran itu menjelaskan tentang kenapa Allah cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang perjuangan Nabi Sulaiman, perjuangan Nabi Idris, perjuangan Nabi Nuh. Itu dijelaskan sama Allah. Apa maksudnya? Agar menjadi pelajaran. Tuh lihat tuh, Nabi itu juga begitu kok, umatnya begitu juga kok, malah jahat-jahat umatnya lebih daripada umatmu tuh. Itu dikasih gambaran sama Allah supaya jadi contoh. Sehingga akhirnya Nabi punya pegangan. Oh iya ya, tuh. Oh iya. Nah, inilah kemudian Allah berikan ayat ini, surat ini memang khusus untuk Nabi. Dengan bahasa alam nasrah laka untukmu. Lah bagaimana dengan kita? Kita nggak dapat emang? Tidak. Kita akan dapat itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, belajar dari kisah Nabi dan ngambil berkah dari surat ini. Tapi tujuan surat ini khusus untuk Nabi, karena sedang menjelaskan Rasul. Apakah kita dikasih oleh Allah ketenangan? Kasih. Yang penting kita nyari. Kita ngambil berkah dari surat ini. Maka dulu waktu saya mondok itu kata guru saya, nih amalin tuh surat Alam Nasrah 41 balik. Puasa 7 hari. Itu dalam rangka apa? Supaya ketika belajar hati tetap tenang. Maka ngambil tabarruk namanya, ngambil berkah dari sir, rahasia dari surat ini adalah dibaca ketika kita mendapatkan banyak persoalan yang membuat hati kita bersedih atau tertekan. Bacalah surat ini, ngambil berkahnya.
Kemudian kalimat syaraha itu juga bermakna adalah penjelasan yang gamblang. Karena kalau kita punya pertanyaan, punya persoalan yang belum terjawab, pasti jadi beban pikiran kita. Kita punya masalah, belum punya jalan keluar, kan kita pikirin terus. Apa sih yang bener romannya? Ini nih ada urusan, ada masalah, belum ketemu jalan keluarnya. Pasti menyita hati kita. Maka ketika pertanyaan dalam hati kita tuh terjawab dengan jelas, baru hati kita plong. Oh begini caranya. Nah, itu sama begitu. Yang ketiga, dalam hadis dikatakan, An-nur iza dakhalal sadra in pasakha. Cahaya kalau dia masuk ke dalam dada, maka dada itu akan lega. Ruangan, Pak, ruangan. Dia kalau gelap, sempit. Ini dimatiin aja ini lampunya, pasti sempit. Kenapa? Karena terbatas pandangan kita, terbatas gerakan kita. Padahal kita tahu itu tiang di situ, tiang di situ. Tetap Bapak jalan, Bapak ngerempe-rempe. Kenapa? Karena kelihatannya sempit. Tapi begitu lampu dihidupin, maka lega. Apa maksudnya? Kalau Allah sedang memberikan ketenangan jiwa kepada seseorang, Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya. Karena cahaya itu masuk, maka dada yang tadinya sempit terasa lega. Bapak dulu pernah nonton film kartun. Begitu dia lagi pusing, ada listrik di atas. Gambar bohlam ting gitu. Ada. Itu sebagai gambaran udah punya jalan keluar, titik terang bahasanya. Maka ketika kita dalam keadaan sulit, minta kepada yang maha pemberi jalan, Allah masukkan dalam hati kita cahaya. Begitu cahaya masuk, maka kemudian dia jadi luas, hati kita jadi luas. Ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam dalam doanya dalam surat Toha. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, buka ikatan simpul pada lisanku sehingga mereka mengerti perkataanku. Itu Nabi Musa. Apa masalahnya? Nabi Musa disuruh dakwah. Dakwahnya ke siapa? Ke bapak angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa. 30 tahun Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun dari kecil. Sementara Fir'aun tahu betul Musa itu siapa. Bahkan cadel dalam lisannya Nabi Musa menjadi beban pikirannya. Bagaimana saya mau dakwah, bahasa saya tidak jelas, sementara saya harus berdakwah kepada bapak angkat. Beban pikiran Nabi Musa. Akhirnya dia berdoa begitu. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Mudah-mudahan tuh Harun ya Allah jadikan pendamping saya. Begitu. Bedanya kalau Nabi Musa mah minta ke Allah. Kalau Nabi Muhammad mah dikasih sama Allah, nggak perlu minta. Tuh bedanya. Berarti spesial mana? Tentu spesial Rasulullah, dia mah kagak minta, tapi Allah kasih. Nabi Musa mah
minta dulu kepada Allah, baru dikasih. Nah, akhirnya kemudian kalimat syaraha adalah cahaya yang masuk ke dalam hati sehingga hati itu menjadi luas dan nemuin jalan keluar. Kemudian kalimat sodroka. Sodrok itu, sodrun itu dada. Tapi yang dimaksud adalah hati. Kenapa? Karena hati adanya di dalam dada. Orang sering bilang dadanya sesek. Kalau ada masalah sesek dadanya. Yang disebut dada, tapi yang dimaksud adalah hati. Nah, ini namanya bahasa majaz. Nyebutnya adalah dada, tapi yang dimaksud adalah hati. Bapak bilang begini, ngopi yuk, mana? Nongkrong di jalan. Bisa nggak nongkrong di jalan? Ya nggak bisa lah. Tapi yang dimaksud adalah pinggir jalan, bukan di jalan. Tadi jalan lewat mana? Lewat sawah. Mana ada orang bisa jalan di sawah? Tapi yang dimaksud adalah galengan sawah. Nah, itu namanya dalam bahasanya disebut majaz isti'arah. Jadi artinya bahwa ini adalah sebagai simbol, karena yang sering orang rasakan adalah apa yang nampak di luar. Kemudian ayat kedua, wa wada'na anka wizrak. Aku letakkan untukmu bebanmu. Jadi Nabi itu luar biasa sama Allah, disayangnya. Jangan sampai Nabi itu terkena beban. Sampai kalimat wada'na maknanya meletakkan, berarti menaruh sesuatu yang tadinya di atas jadi di bawah. Itu kalimat wado'a dari kalimat tawadu. Orang tawadu adalah orang yang merendahkan hatinya. Dia buang kesombongannya, dia buang keangkuhannya. Itu namanya tawadu. Kalau Bapak Ibu, tawadu bahasa gaul, tak bawa duit. Datang tawadu bener, tak bawa duit berarti. Meletakkan sesuatu yang tadinya dipegang, ditaruh pada tempat di bawah, namanya tawadu. Wa wada'na. Kemudian apa fungsinya kalimat itu? Sedang menjelaskan bahwa tadinya beban itu dibawa oleh Nabi. Pikirkan setiap hari itu. Pikirkan setiap hari. Bahkan kalau ada pikiran orang nggak bisa tidur, mata begini aja. Kenapa Nek nggak bisa tidur? Itu mikirin cucu mana nih, belum datang-datang. Hal-hal yang begitu membuat beban di hati. Nah, Allah turunkan, udah nggak usah jadi beban, tugasmu cuman menyampaikan, udah gitu aja kata Allah. Udah tugasmu nyampein aja udah. Baligh ma unzila ilaika mir rabbika, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Udah sampein aja. Masalah dia nurut atau tidak enggak usah dipikirin. Itu kata Allah. Maka kalimat wizrok, nah, kalimat wizrok itu artinya asalnya maknanya gunung. Yang kedua maknanya adalah beban. Dosa itu Pak, dalam bahasa Arab 3. 1 wizrun, 2 zanbun, 3 ithmun, pakai sa, ithmun. Pertama,
Dosa itu disebut wizrun, beban. Karena orang punya dosa pasti terbebani. Kita tadi punya kesalahan, punya dosa, pasti ada beban di kita. Punya salah sama si fulan menyebabkan kita tidak mau ketemu sama dia. Oh, ada dia lari kita ke tempat lain. Karena kita punya salah. Orang berdosa hidupnya terbebani, nggak tenang. Nih dia habis bunuh nih, dia lari kemana saja pasti tidak akan tenang. Maka kadang-kadang ada begitu sebulan dia datang ke Polres atau ke Polsek, dia nyerahin diri. Kenapa? Dibayang-bayangi oleh dosanya. Maka kalau orang beristighfar, banyak bertaubat, itu lagi nurunin beban. Hidupnya relatif mudah, relatif gampang, relatif senang. Ya kita bukannya nggak punya dosa, ada, kita tetap punya dosa. Tapi kalau kita terus kita dampingin dengan istighfar, dengan taubat, dengan balik ke Allah, relatif beban itu hilang. Contoh, Bapak biasa sholat isya dulu sebelum tidur. Ini tidur belum sholat, bagaimana rasanya? Pasti tidak nyenyak atau sering terbangun. Jam berapa? Tidur lagi. Jam berapa? Tidur. Tapi kalau Bapak udah sholat isya, perut udah kenyang, duit di kantong ada, tidur 14. Nah itulah kemudian dosa itu wizrun, beban. Dalam Quran ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan menanggung beban dosa orang lain nanti di akhirat. Kita suami istri, suami tidak akan menanggung beban dosa istri, juga sebaliknya. Jika di dunia kita saling mengingatkan, Pak sholat, Ma sholat, ayo, setiap kewajiban kita saling mengingat. Namun ketika diingatkan pasangan hidup kita tidak nurut terhadap apa yang kita ingatkan, bukan beban dosa kita nanti di akhirat. Kata malaikat, suamimu di neraka, tuh istrimu di neraka, tanggung jawab. Oh enggak, udah saya bilangin. Dia aja nggak mau. Iya. Dan lagi saya memang nggak mau ketemu lagi. Anak tidak menjadi beban bagi kita di akhirat. Selama di dunia sudah kita lakukan tanggung jawab kita. Begitu dia kecil kita didik, kita kasih pelajaran, kita sekolahkan, kita biayai. Kemudian masuk usia balik, kita ingetin terus ibadah ini, kewajiban ini, terus segala macam. Tapi begitu dia sudah dewasa, tidak ingat dengan apa yang kita sampaikan, tidak nurut dengan apa yang kita nasihatkan, maka lepas tanggung jawab kita. Nanti di akhirat kita akan punya dalil. Anakmu kata malaikat, urusin gara-gara kamu. Ya kan malaikat, aku udah sekolahin, aku udah bilangin, biayain segala macam, panggil guru. Nah, anak akan menuntut nanti, bahasa Jermannya hana caraka data sawala, anak celaka bapak ke bawah-bawah. Itu kalau si orang tua angkat tangan dan tidak peduli dengan nasib si anak. Di dunia, ya sila mau bagaimana tuh anak, tidak pernah diusik-usik. Maka begitu si anak masuk neraka, akan dimasukkan neraka, dia akan protes sama Allah. Ya Allah, enak aja saya masuk neraka sendiri. Emang kenapa?
Itu orang tua saya. Kenapa orang tuamu? Saya kan masuk neraka gara-gara mereka nggak didik saya, nggak ngajarin saya nggak tahu bagaimana ibadah, bagaimana Tuhan. Mereka diam saja, ibadah buat sendiri saja. Maka ya Allah, saya tidak ridho masuk neraka sendiri. Orang tuanya ditarik. Tuh, temenin anakmu di neraka. Sebaliknya, ketika si anak sudah diberikan didikan, diarahkan, dia jadi orang yang baik, orang yang soleh, lahir batinnya kita doakan, akhirnya kemudian dia menjadi calon ahli surga. Orang tuanya rada mepet-mepet ke neraka. Kata anak, ya Allah, saya masuk surga begini jasa orang tua saya. Mereka yang mendidik saya, membiayai saya, ya Allah. Maka jangan sampai mereka masuk neraka, ya Allah. Biar mereka bersama kami di surga. Oh, orang tuanya yang tadi akan nempel ke neraka ditarik, masukin surga tuh. Tapi selama sudah kita kasih pendidikan, kita tidak nanggung beban dosa dari keluarga kita. Kedua maknanya, dosa orang kafir tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Ya boro-boro nanggung dosa orang, diri aja ribet. Tapi kalau orang mukmin bisa dong dia. Dengan apa? Kata Nabi gini, aksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak saudara, teman, karena tiap orang mukmin itu punya pertolongan nanti di hari kiamat. Kata kita, ya Allah, itu kan teman saya di masjid. Itu kenapa mau ditarik ke sono, ke neraka? Jangan ya Allah. Karena dia bareng-bareng sama saya sholat berjamaah, bareng-bareng saya ngaji, bareng-bareng saya berbuat baik. Ya Allah, saya tahu betul dia orang baik. Ya Allah, berikan dia keringanan, biar sama-sama saya masuk surga. Tuh, saling kan. Nah, kalau orang mukmin punya jatah buat nolong saudaranya, tetangganya, temannya. Yang tidak punya jatah orang kafir. Kenapa? Ya boro-boro nolong orang, sendiri aja repot. Bahkan bisa jadi menjadi beban bagi orang lain. Kata orang lain, kenapa kamu berbuat begitu? Tuh ya Allah, no, gara-gara dia ngajak saya, no, dia no. Kemudian kata yang ngajak, lu mau gua ajak? Nggak protes kok. Jadi saling menyalahkan nantinya. Kalau orang mukmin mah saling membantu, mengingatkan tuh. Ya Allah, saudara saya mana, tetangga saya waktu di Masjid Al-Hikmah dulu mana ya Allah, mana dia, saya belum ngelihat dari tadi. Oh, gitu kan. Nah, inilah kemudian wizrok itu artinya beban yang menyita hati kita. Badannya mah sehat, kelihatan luarnya mah fisiknya mah sehat, tapi hatinya tidak sehat, maka akan jadi masalah. Duitnya banyak, karirnya moncer, pokoknya populer, tapi akhirnya matinya dia hanya dengan bunuh diri. Berarti kan ada masalah di hatinya. Beban hati yang tidak nampak tapi dirasa. Oleh sebab itu kita sering sujud disuruh numpahin beban hati kita. Kalau kita ngadu kepada manusia malah puyeng. WA, bro, oh iya lagi puyeng bener ini, banyak bener urusan, ya Allah, tolong bantuin apa? Tuh, kata yang temennya, emang masalah apa sih? Ya ini nih masalah ini, masalah ini, masalah ini. Banyak benar masalah kita ngadu sama teman kita. Kata yang WA begini, kita WA teman kita, ya udah kemari ke rumah. Ngapain? Kita nangis bareng-bareng. bukan bantuin, ngajak nangis bareng-bareng. Ngadu sama manusia nggak ada solusi.
Tapi kalau ngadu ke Allah, nah, Allah kasih akan solusinya, Allah kasih. Maka ngadulah kepada Allah. Bermusyawarah dengan manusia, gitu maksudnya. Bukannya berarti kagak boleh ngomong sama orang, tapi musyawarah dengan orang yang kita pandang bisa menyelesaikan ngasih jalan keluar solusi kita. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak bisa, malah puyeng. Mimpi saja gini, aturan mimpi nih. Kalau kita mimpi yang baik atau tidak baik, jangan cerita kecuali kepada orang yang kita anggap bisa menafsirkan mimpi itu. Lah kita mimpi, misalkan malam, kemudian dililit ular misalkan mimpinya, ngomong sama temen jalan kita, kata dia apa? Lu sih, paling begitu. Itu gara-gara lu. Paling disalah-salahin. Tapi kalau orang yang ngerti, dia paham, oh ini maknanya, ini artinya, takwilnya, kan begitu. Maka mimpi saja kita tidak boleh cerita kecuali kepada orang yang kita percaya. Bahkan kita doa dulu, ya Allah, kalau memang mimpi ini adalah baik buat saya, buat agama, buat dunia saya, ya Allah, wujudkan mimpi ini. Tapi kalau seandainya ini tidak maslahat, tidak baik untuk hidup dan juga kehidupan saya, Allah, hindarkan mimpi ini. Begitu doanya. Jangan suwe, gua mimpi apa malam. Nah, oleh sebab itulah kemudian beban itu diangkat dari Rasulullah. Bahkan Nabi dikasih banyak bonus oleh Allah. Mana bonusnya? Kata Allah, bahwa umatmu tenang aja. Satu saat Nabi nangis, Pak. Nabi nangis saja. Begitu Nabi menangis, turunlah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril begini, Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis? Sampai aras itu terguncang. Tuh, karena engkau menangis. Malaikat bertanya-tanya, Allah bertanya, aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepadamu, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kan Allah sayang betul sama Nabi. Jadi kalau ada kekasihnya kesedih, Allah juga nggak rela. Kita, Pak, kalau ngelihat anak yang kita sayang, cucu yang kita sayang sedih, kita ngikut sedih, Pak. Maka kadang-kadang kalau anak ribut, dia dengan tetangga, dengan anak tetangga ribut, kadang-kadang orang tua belum selesai, anakmu udah selesai. Orang tuanya belum selesai. Karena itu ngerasa ngikut gitu hatinya, karena yang disayang. Akhirnya kata Nabi begini, ya Jibril, kenapa aku menangis? Aku memikirkan. Apa yang kau pikirkan? Kalau nanti aku nggak ada, siapa yang jagain umat? Siapa yang akan sayang kepada mereka? Itu yang menjadi beban pikiran. Karena aku nanti pasti akan pergi ninggalkan umat ini. Nanti umat tidak akan punya nabi. Siapa yang ngasuh mereka, yang nyayangin mereka? Siapa? Itu yang bikin Nabi nangis. Akhirnya malaikat Jibril naik lagi ke langit. Tidak lama kemudian turun lagi. Ya Muhammad, Allah menitipkan salam kepadamu. Dan Allah mengatakan, rahmati li ummatika a'zam min rahmatika bihim. Kata Allah begini, Muhammad, sayangnya Allah kepada umatmu lebih besar ketimbang sayangmu kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir, udah nggak usah khawatir. Engkau nggak ada, aku jagain, kata Allah, umatmu aku jagain. Itu tuh. Akhirnya Nabi kan tidak ada beban. Udah, beliau yakin Allah Maha Penyayang. Nah, itulah kemudian diambil oleh ulama begini. Ketika kita menjelang ajal, maka tidak boleh kita berprasangka jelek
Kalau nanti saya mati, bagaimana anak saya, bagaimana istri, bagaimana cucu saya? Nggak boleh begitu. Harus yakin mereka akan tetap hidup dalam kasih sayang Allah. Bisa jadi rezekinya banyak kan nanti. Jadi orang sukses setelah kita nggak ada. Kalau kita memikirkan bagaimana nasib mereka, bagaimana harta kita setelah kita tinggal, nanti kita malah jelek ujung akhir hidup kita, yaitu berprasangka tidak yakin dengan kasih sayang Allah. Makanya ciri orang husnul khotimah itu menjelang kematian yang dipikirkan adalah, ya Allah, amal saya mudah-mudahan Kau terima, semoga amal saya cukup ya Allah. Itu yang dipikirkan, itu husnul khotimah. Tapi kalau yang dipikirkan, ya Allah, itu nanti kontrakan siapa yang megang? Ya Allah, itu nanti anak saya bagaimana dia hidupnya? Itu motor siapa yang ngurusin? Biasa juga saya yang ngurusin. Ini nanti bagaimana? Enggak usah khawatir, tenang aja, kata Allah, nanti motornya kamu akan jual ya sama cucumu. Jadi artinya tidak usah khawatir. Yang begitu Allah Maha Penyayang. Udah, kalau kita meyakini Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, udah yakinin itu. Begitu kita meninggal, nggak ada beban sama sekali. Hidup jalanin aja udah. Nah, seringkali manusia ikut mengatur apa yang seharusnya dia tidak atur. Itu yang bikin orang susah. Pengen tahu apa yang seharusnya dia kagak tahu. Itu yang bikin orang puyeng. Pengen ngelihat apa yang mestinya tidak dilihat. Pengen dengar apa yang mestinya tidak didengar. Nih kita nih lagi ngobrol nih, teman lagi ngobrol begitu. Tadinya kita tenang aja, antang ngikut nimbrung. Ngomongin apa sih? Ngobrolin apa sih? Oh, akhirnya jadi ngikut puyeng kan? Tuh, jadi tidak perlu tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Tidak perlu kita lihat apa yang mestinya kita tidak lihat. Tadinya mata kita tenang, anteng ngelihat Quran, ibadah tuh. Begitu pengen penasaran ngelihat foto ini nih yang kelihatan tank topnya. Akhirnya puyeng pala ngelihat bini modelnya begitu. Ya, kusut amat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah pertolongan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita pun bisa mengambil berkah dari surat ini. Semoga urusan kita dimudahkan, hati kita diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan segala beban diturunkan dari pundak kita, sehingga akhir kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa fana karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta taj'alana min ahli khair wa anta amilana muamalataka li ahli khair wa anta tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.